Agenda serangan dalam serbuan drone terbesar Ukraina ke Rusia membuahkan hasil. Setidaknya kebakaran dan kerusakan bangunan dilaporkan, menyusul korban tewas dan luka-luka terjadi pada Selasa malam. Namun secepat serangan itu mengacaukan Moskow, secepat itu pula Putin membalas hanya beberapa jam sebelum pembicaraan penting antara pejabat dari Washington dan Kiev dimulai. Kira-kira separah apa dampak yang dihasilkan? Mulai dari kerusakan gudang bahan bakar hingga seruan penggunaan rudal Oreshnik, seperti inilah fakta balas dendam Rusia yang lantas mengancam keberlanjutan perjanjian damai. Gudang bahan bakar, senjata kebakaran hebat. Sejalan dengan gelombang serangan ke Moskow, dampak tak kalah mengerikan juga dirasakan Kiev setelah serangan besar-besaran menyasar berbagai wilayah di Ukraina. Membuktikan bahwa Putin tak bisa menunggu untuk selanjutnya memberi tugas pada peluncur rudal balistik dan 126 pesawat tak berawak untuk menyelesaikan tugasnya. Di kota Odessa, serangan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar, rumah pribadi, serta tempat penyimpanan mainan dan melukai sedikitnya 2 orang. Alhasil, lebih dari 100 petugas diterjunkan untuk menangani dampak serangan. Berdasarkan keterangan penduduk setempat yang dilansir CNBC, api sangat besar dan terang sebelum akhirnya hanya tersisa asap hitam di udara. Mereka berusaha memadamkannya dengan banyak air. Ada rumput kering yang memperparah kebakaran. Kami sama sekali tidak tidur semalaman. Katanya mengeluhkan sembari bergidik betapa bencana kebakaran itu amat mengerikan. Sebelumnya, Rusia mengatakan bahwa mereka terkena serangan pesawat nirawak besar-besaran yang diklaim telah ditembakkan dari arah Ukraina. Kementerian Pertahanan Moskow mengatakan telah menjatuhkan 337 pesawat tak berawak dengan 91 diantaranya menargetkan wilayah Moskow. Aksi saling serang ini pun menandai ketegangan antara kedua negara yang kian menemui titik didih. Pembalasan terhadap serangan ke Moskow. Lebih jauh tentang serangan ke Rusia, bukan tanpa alasan mengapa yang satu ini disinyalir sebagai serbuan drone terbesar yang diupayakan Ukraina. Bisa lihat dari dampak yang ditimbulkan, mengacu pada korban tewas dan sejumlah lainnya terluka termasuk kerusakan yang dilaporkan. Selain 91 drone yang menargetkan Moskow, 74 berhasil dicegat di dekat ibu kota, sedang 126 sisanya dihancurkan di wilayah Kursk, tempat di mana pasukan Ukraina telah mundur. Terkait serangan yang memicu kebakaran, rilis yang dimuat Associated Press menampilkan sejumlah bangunan dengan latar belakang kota yang tampak lengang. Kobaran api tidak hanya terlihat di antara sekatnya tapi juga di ruas-ruas jalan. Besoknya hanya tersisa jejak hangus dan puing-puing dari bangunan bertingkat tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, dampak serangan bahkan mengganggu aktivitas penerbangan dengan penutupan bandara dilaporkan hingga pengalihan puluhan penerbangan terpaksa dilakukan. Padahal saat itu, tim pejabat Ukraina dan Amerika Serikat bertemu di Arab Saudi untuk membahas kemungkinan tempat bagi perundingan damai dalam perang yang telah berlangsung selama 3 tahun. Di saat yang sama, Kursk yang seharusnya dapat dijadikan alat tawar-menawar oleh Ukraina berhasil dikepung setelah pasukan Zelensky sempat merebutnya pada Agustus tahun lalu. Kini, pertahanan udara Rusia terus bekerja untuk menangkis serangan di Moskow dan wilayah sekitarnya. Seruan penggunaan Oreshnik ke Ukraina. Ingatkah kalian saat Rusia mengerahkan rudal Oreshnik pertama kali pada November lalu? Saat itu, rudal menghantam fasilitas industri militer di Dnipro dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Karenanya, penggunaan rudal canggih ini segera menjadi sorotan dan kekhawatiran terkait dampak luas kembali dibicarakan saat Ketua Komite Pertahanan Duma Negara, Andrei Kartapolov, mempertimbangkan penggunaannya yang kedua kali. Kartapolov disebut meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengizinkan penggunaan rudal Oreshnik terhadap Ukraina. Berbicara kepada kantor berita TASS, Kartapolov menyarankan bahwa peluncuran rudal balistik hipersonik ini akan menjadi respons yang tepat setelah serangan ke Moskow.
tapi secara bersamaan juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya dan potensi dampak buruk dari penggunaan yang berulang. Meski isu ini sangat diperhatikan, belum ada tanggapan dari sekutu-sekutu Ukraina sejauh ini. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika menolak berkomentar langsung dan hanya mengatakan bahwa Pentagon memantau situasi dengan saksama. Kantor pers NATO juga tidak memberikan tanggapan langsung, meskipun para diplomat di Brussels dilaporkan membahas masalah ini secara tertutup. Kurangnya, tanggapan publik yang cepat mungkin mencerminkan pilihan yang disengaja untuk menghindari retorika yang semakin meluas. Negosiasi damai kini terancam. Dapat dikatakan bahwa serangan baru-baru ini menjadi yang paling signifikan pada tahun 2025. Karenanya tidak heran jika segelintir kejadian dalam waktu semalam mampu mempengaruhi wacana perang yang senantiasa dicari jalan keluarnya. Terkait penggunaan rudal Oreshnik misalnya, jika Rusia benar-benar menindaklanjuti desakan Kartapolov, maka konsekuensinya bisa menyebar jauh melampaui medan perang. Serangan Oreshnik kedua kemungkinan akan memperdalam ketakutan di Eropa dan Amerika Serikat tentang kesediaan Rusia untuk meningkatkan serangan, terutama jika Putin menargetkan kota besar Ukraina atau pusat infrastruktur. Kemudian yang tak kalah penting, Rusia menuduh rezim Zelensky berupaya merusak tren yang muncul menuju penyelesaian damai dengan mengorganisir serangan pesawat nirawak di Moskow. Dalam sebuah pengarahan yang diwartakan TASS, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut belum ada perundingan perdamaian konkret yang sedang berlangsung dan bahkan sekarang di Arab Saudi. Belum ada yang perlu diganggu, tetapi fakta bahwa tren yang muncul mungkin sangat rusak adalah benar, katanya. Kementerian Kesehatan Rusia menetapkan bahwa serangan terbaru melukai 18 orang di Moskow, termasuk 3 anak-anak. Selanjutnya, 2 orang tewas dan 6 orang telah dirawat di rumah sakit. Merebut kembali 12 permukiman di Kursk. Kesialan Ukraina berlanjut. Di tengah perundingan yang berlangsung di Arab Saudi, pihak Rusia malah mengumumkan keberhasilan pasukan mereka dalam merebut kembali 12 pemukiman di wilayah Kursk Barat. Padahal, wilayah yang telah dikuasai Ukraina sejak Agustus 2024 itu diharapkan dapat digunakan sebagai pengaruh dalam negosiasi perdamaian. Artinya, meski kerusakan telah diinisiasi Ukraina dalam serbuan drone, kerugian yang asalnya dari pihak Kiev tak kalah kuat yang terwakilkan lewat perebutan kembali wilayah di Kursk. Melansir NDTV World, sejumlah wilayah yang berhasil direbut kembali yaitu Desa Argonom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitriukov, Zazulevka, Ivashkovsky, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mikhailovka, Pravda, dan Yuzhny. Desa-desa tersebut terletak di utara, timur, dan selatan Sudza, kota regional utama di bawah kendali Ukraina. Sebelumnya, Ukraina mengatakan pihaknya sedang memperkuat pasukan di wilayah Kursk dan menegaskan tidak ada ancaman pengepungan terhadap pasukannya. Tapi para blogger militer dari kedua kubu melaporkan sebaliknya, dan keberhasilan pasukan Moskow diperbaharui lewat operasi terowongan dan jaringan pipa bawah tanah yang dikonfirmasi otoritas pemerintah. Apalagi kemajuan Rusia di wilayah tersebut terdengar masuk akal setelah Amerika memutus akses Ukraina ke pembagian informasi intelijen dan data satelit dalam upaya untuk memaksanya bernegosiasi. Apa yang terjadi saat ini tidak hanya melukai kedaulatan Rusia dan Ukraina, tapi juga mewakili kesia-siaan di meja perundingan untuk setiap jalan keluar. Sementara keuntungan terbanyak masih berada di tangan Rusia. Menurut kalian berapa banyak lagi perundingan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina?